Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Widya Dharma dari Keperawatan 1B dengan NIM 2002046. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau disebut juga sistem urinaria terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan mengeluarkan dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama mempertahankan homeostatis atau kekonsistenan lingkungan internal. Komponen sistem perkemihan yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berbentuk kacang merah dan masing-masing seukuran dengan kepalan tangan. Ginjal memiliki panjang sekitar 11 cm, lebar 5 cm, dan tebal 3 cm dengan berat sekitar 130 gram. Ginjal tersusun oleh dua area utama yaitu korteks dan medula. Medula ini terdiri dari struktur kerucut yang disebut piramida ginjal. Struktur ginjal. Yang pertama hilus atau hilum adalah tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Yang kedua sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Yang ketiga pelvis ginjal adalah perluasan ujung proksimal ureter. Yang keempat parenkim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi medula dalam dan korteks luar. Medula terdiri dari masa-masa triangular yang disebut piramida ginjal. Korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron, merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Ginjal terbagi lagi menjadi lobus ginjal di mana setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Selanjutnya, fungsi ginjal. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Ginjal mengekresi urea, asam urat, kreatinin, dan produk penguraian hemoglobin dan hormon. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ginjal mengekresi ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Ekresi ion-ion ini seimbang dengan asupan dan ekresinya melalui rute lain, seperti pada saluran gastrointestinal atau kulit. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal mengendalikan ekresi ion H+, HCO3- dan NH4+, serta memproduksi urin asam atau basa bergantung pada kebutuhan tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi sel darah merah. Ginjal melepas eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur volume cairan yang esensial bagi pengaturan tekanan darah dan juga memproduksi enzim renin. Renin adalah komponen penting dalam mekanisme renin-angiotensin-aldosteron yang meningkatkan tekanan darah dan retensi air. Yang keenam, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ginjal melalui ekresi glukosa dan asam amino berlebihan bertanggung jawab atas konsentrasi nutrien dalam darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Ginjal mengeluarkan polutan, zat tambahan makanan, obat-obatan, dan zat kimia asing lain dari tubuh. Selanjutnya, nefron. Nefron terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus, dan ductus collectivus. Glomerulus merupakan bola kapiler dari arteriol aferen yang bersatu menuju arteriol eferen. Glomerulus merupakan tempat terjadinya filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dalam darah. Kapsula Bowman merupakan bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Sedangkan tubulus terdiri dari tiga, yaitu proksimal yang merupakan reabsorpsi cairan dari tubuli dan mensekresi ke dalam cairan tubuh. Yang kedua, ansa Henle atau lengkung Henle berfungsi mereabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan juga berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Yang terakhir, distal, yaitu reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Ductus collectivus, satu duktus pengumpul menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan.
Setiap duktus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Komponen sistem perkemihan yang kedua yaitu ureter. Ureter merupakan suatu jaringan yang dibentuk oleh jaringan otot polos dengan ukuran panjang 25-30 cm. Ureter menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Pangkal ureter merupakan kelanjutan dari pelvis renalis yang meninggalkan ginjal melalui hilum renali. Ureter berada di sebelah dorsal vasa renalis. Kedua ureter bermuara ke dalam vesika urinaria dengan jarak 5 cm satu sama lain. Ureter berjalan secara oblik sepanjang 2 cm di dalam dinding vesika urinaria sebelum bermuara ke dalam vesika urinaria. Ureter ini terdiri dari beberapa lapisan, yakni yang pertama dinding luar jaringan ikat yang disebut dengan jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah disebut lapisan otot, yang ketiga lapisan sebelah dalam yang disebut lapisan mukosa, yang terakhir, lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam vesika urinaria. Terdapat di 3 tempat penyempitan ureter, yakni yang pertama penyempitan pada hilum renali, yang kedua penyempitan pada tepi pelvis, yang ketiga penyempitan pada pintu masuk vesika urinaria. Fungsi dari ureter yaitu meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam vesika urinaria. Apabila terdapat batu pada saluran ini akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensorik sehingga akan menimbulkan rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan berguling-guling. Keadaan ini dikenal sebagai kolik ureter. Komponen yang ketiga yaitu vesika urinaria atau sering disebut dengan kandung kemih, merupakan sebuah kantong yang dibentuk oleh jaringan ikat dan otot polos. Vesika urinaria ini berbentuk seperti kendi atau buah pir. Kandung kemih terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga pelvis, bersifat elastis seperti karet. Volume vesika urinaria adalah sekitar 2000 sampai 3000 cc. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan dengan ureter yang terdiri atas 6-8 lapis sel dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muscularisnya terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventasianya terdiri dari jaringan fibroelastik. Fungsi dari kandung kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Komponen yang terakhir yaitu uretra yang merupakan suatu saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada pria dimulai pada kolum vesikae. Pada pria, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjang dari uretra ini sekitar 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 3, yaitu yang pertama pars prostatica, yang kedua pars membranacea, dan yang terakhir pars cavernosa. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya sekitar 3-4 cm. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis sebelah luar, lapisan spongeosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekresi. Uretra pada wanita jauh lebih pendek daripada uretra pria. Lapisan dari uretra yaitu yang pertama lapisan otot polos. Otot polos berkelanjutan dari vesika, elastis, dan pada sphincter menjaga sil tertutup. Yang kedua, submukosa yaitu lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan lapisan yang terakhir yaitu mukosa. Yang terakhir, proses pembentukan urin yang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama filtrasi. Proses ini terjadi di glomerulus. Proses ini terjadinya proses penyerapan darah, sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium klorida, sulfat,
bikarbonat, dan lain-lain yang kemudian akan diteruskan ke tubulus ginjal. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi. Proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat ke dalam kapiler peritubuli. Proses ini terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi, terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada pipa renalis. Dan proses yang terakhir yaitu sekresi yang merupakan proses pengeluaran zat-zat tertentu dari kapiler peritubuli ke tubulus ginjal seperti ion H dan ion K. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.